welcome to my channel, Dr. Putu Cynthia Dewi. Ya, I'm back after 6 months with a new concept. Semoga kalian suka. Dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menjalankan protokol yang baik dan benar untuk menghadapi era new normal atau di tengah pandemi COVID-19. Dengan istilah new normal, yang berarti bahwa ada beberapa layanan publik yang akan dibuka kembali dan masyarakat diizinkan untuk beraktivitas atau produktif kembali secara normal seperti sebelumnya, tapi terbatas dengan melakukan protokol kesehatan yang baik dan benar untuk mencegah atau memutus rantai penularan COVID-19. Tapi guys, sebelum saya lanjut, izinkan saya mengaturkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk semua pasien yang gugur dalam COVID-19 ini, terutama tenaga kesehatan, para dokter dan perawat yang telah gugur dalam perjuangan melawan COVID-19. Saya berharap semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga kita semua bisa melalui ini dengan kondisi yang sehat dan semangat. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan follow IG saya di dr.cynthiadewi. Protokol kesehatan yang pertama adalah cuci tangan yang bersih, minimal 20 detik dengan air mengalir dan sabun. Jangan lupa digosok dengan baik, juga di sela-sela jari untuk menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel atau virus yang menempel di kulit tangan. Kenapa 20 detik? Karena dari penelitian didapatkan bahwa virus atau bakteri baru akan terurai oleh sabun dan air mengalir setelah digosok selama 20 detik. Dan apabila kalian tidak menemukan sabun atau air mengalir, cukup bawa hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70%, tapi tetap yang paling disarankan dan yang paling baik adalah dengan sabun dan air mengalir supaya kondisi tangan lebih bersih. Hindarilah menyentuh area wajah, terutama bagian mata, hidung, dan mulut. Kenapa? Karena tangan kita cenderung menyentuh banyak sekali permukaan, dan apabila tangan kita belum dicuci, kemudian kita menyentuh area wajah, maka bisa mentransfer kuman atau virus ini masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Nah, tentu saja hal itu sebenarnya sangat-sangat sulit dilakukan, apalagi menurut penelitian, kita hampir menyentuh wajah kita setiap saat, ya kurang lebih 23 kali per jam loh. Dan itu kita harus lebih sering mengingatkan diri supaya tidak menyentuh area wajah, terutama apabila berada di area publik atau di tempat keramaian. Kemudian disarankan untuk melakukan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Padahal kebanyakan dari kita saat batuk atau bersin justru kita tutup pakai kedua tangan, dimana hal tersebut sangat beresiko ya untuk penularan virus. Dan apabila saat bersin atau batuk kita langsung seperti salaman atau mungkin memegang handle pintu, memegang permukaan di meja atau benda-benda yang lain yang berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Jadi saat batuk atau bersin sebaiknya ditutup dengan tisu atau sapu tangan, atau dengan membersihkan ke lengan baju atau batuk ke lengan baju supaya terserap di baju. Dan wajib untuk kalian kalau mau keluar rumah harus pakai masker, karena masker bisa melindungi kita dari menghirup virus dari droplet saat orang bernapas atau bicara atau batuk dan bersin. Nah, pemakaian masker harus dengan baik dan benar. Sekarang saya akan peragakan bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, menurut WHO sebenarnya masker yang paling bagus untuk menghindari virus COVID-19 ini adalah masker N95. Tapi itu khusus untuk tenaga medis ya guys. Jadi kita boleh juga, ini juga ada dijual bebas dengan masker KN95. Ini menutupi bagian hidung, mulut, dan sampai dagu. Oke. Nah, ini untuk masker KN95. Kemudian untuk pemakaian masker medis
masker medis itu adalah yang seperti ini. Masker medis ini ada bagian yang berwarna dan yang putih bagian belakangnya. Bagian yang paling atas itu adalah yang ada kawatnya. Jadi kalau diraba itu bagian atas ada bagian yang keras, ini yang bagian kawatnya. Ini adalah untuk bagian paling atas. Cara memakainya, karetnya dikaitkan di kedua telinga kanan dan kiri. Kemudian tarik bagian bawah sampai menutupi dagu, dan bagian atas yang ada kawatnya kita tekuk sampai mengikuti lekuk hidung ya. Nah, begini cara memakai masker yang baik dan benar. Kebanyakan yang saya lihat, orang memakai masker kalau sudah di tempat umum itu ada yang pakai malah tidak menutupi bagian hidungnya, hanya menutupi bagian mulutnya, which is itu salah ya guys. Dan bahkan banyak yang cuman memakainya seperti ini, dan itu benar-benar salah besar. Bahkan itu bisa berpotensi mereka untuk menghirup droplet atau percikan air dari orang saat mereka batuk bersin atau bahkan saat mereka bernafas dan berbicara. Saat berada di luar rumah, lakukanlah yang disebut dengan physical distancing. Artinya, menjaga jarak aman antara satu orang dengan yang lainnya minimal 1-2 meter, karena seseorang apabila saat batuk atau bersin, dropletnya atau percikan airnya itu bisa menyembur kurang lebih 1-2 meter. Nah, untuk menghindari kita menghirup droplet tersebut, jadi disarankan untuk menjaga jarak minimal 1-2 meter supaya kita terhindar dari menghirup batuk atau bersin orang tersebut. Hindari untuk kontak dekat atau kontak langsung dengan orang yang sedang sakit ya guys, karena itu berpotensi tinggi menularkan virus ini ke orang lain atau ke diri kita sendiri. Kemudian untuk sementara sebaiknya janganlah melakukan kontak-kontak seperti berjabat tangan, berpelukan, cium pipi kanan pipi kiri, mencium adik bayi atau menggendong bayi atau balita apabila kita bukan orang tuanya. Dan rajin-rajinlah untuk membersihkan permukaan-permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, permukaan meja, keyboard, handphone dengan desinfektan minimal 1 jam sekali untuk mencegah penularan melalui sentuhan pada benda-benda tersebut. Karena diyakini virus COVID-19 masih bisa bertahan hidup selama 4-9 hari di permukaan benda ya guys. Jadi kita harus rajin-rajin membersihkan dengan desinfektan dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah memegang benda ya. Ada juga beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan badan kita, yaitu dengan makan makanan yang sehat, minum air putih minimal 2 liter dalam sehari, berolahraga minimal 2 kali dalam seminggu, dan istirahat yang cukup. Usahakan untuk tetap di rumah dan tidak keluar rumah apabila tidak ada hal-hal penting atau mendesak yang perlu dilakukan di luar rumah. Dan lakukan segera pemeriksaan ke dokter atau ke rumah sakit apabila mengalami gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19 atau merasa kurang enak badan. Dan guys, setiap kali sepulang kerja atau setelah beraktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu mandi dulu sebelum menyentuh anggota keluarga yang lain ya. Oke guys, itulah protokol kesehatan yang perlu diperhatikan untuk menjaga diri tetap sehat dalam menghadapi era new normal di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semua tetap selalu sehat dalam beraktivitas, tetap jaga diri dan keluarga semoga tetap sehat, dan jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan follow IG saya di dr.cynthia dewi. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat dan semangat!